Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fatoni. Saya mahasiswa UPG dalam jabatan kategori 2 dari Prodi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di sekolah saya SMK Negeri 1 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, saya harap kalian tetap sehat, tetap baik, dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, salah satu mimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat bersiap berdoa mulai. Selesai. Oke ya. Selanjutnya sebelum kita mulai, silakan dicek dulu kerapian dan kebersihan masing-masing. Di bawah meja, di bawah kursi, apakah masih ada sampah? Kalau misal ada, silakan dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih ya? Yakin? Sama kursi mejanya tolong dirapikan kalau yang belum rapi. Oke, selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Kailia Ristianti, Aprilia Setia, Reza Nanda, Khairul, Rianur, Anissa, Dio Santoro, Rina, Dava, Anas, Pandu, Puspa, Novalitska, Andi, Gatot, Samuel, Marcella, Muhammad Rizky, Adila, Femas, Rendiani, Al-Hayu, Muhammad Maulana, Sandi. Oke, semua ada ya berarti ya? Jangan sampai berarti. Kita pada hari ini masuk ke materi firewall, tapi sebelum itu kita mencoba mengingat materi sebelumnya. Itu ya, materi sebelumnya itu di HCP atau routing DHCP. Kalian sudah tahu ya DHCP itu apa? Ada yang bisa membedakan DHCP sama statik? Sudah nggak kira-kira? DHCP itu yang otomatis, kalau statik? Oke. Yang kemarin kalian sudah praktekkan kan, misalnya kalian menerima sebuah sumber internet dari misalnya internet lab gitu ya, itu kan bisa disetting dengan dua cara. Yang pertama DHCP, yang kedua statis. DHCP berarti dia menerima IP secara otomatis. Kalau statik manual, berarti harus tahu IP-nya seperti apa baru bisa connect ke internet. Kalau IP lab berapa? Oke, 192.168.0.1 ya, itu kelas C ya. Oke, lanjut ya. Pernahkah kalian mengakses website tapi diblok? Nah ya. Contohnya apa? Reddit itu apa? Di sosial media. Ada lagi? Judul kan? Contohnya apa judul kan itu? Ada beberapa yang diblok di Indonesia. Contohnya itu judul online itu, website judul online sama yang sosial media ya.
Itu banyak yang kira-kira tidak menguntungkan, bukan tidak menguntungkan, yang berbahaya buat keamanan dan ya intinya keamanan lah. Oke, kalau konfigurasi blocking sudah pernah belum? Sudah ya? Ada banyak cara yang digunakan untuk blocking. Kalau misalnya kalian pakai mikrotik selain firewall ada apa aja? Proxy, terus layar 7, terus ada lagi filter rule, itu juga bagian dari itu ya, DNS host sama DNS static ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran. Oke, di sini ada 4 ya. Wah, ini kalimatnya agak gabung-gabung. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan konsep firewall, kemudian mengklasifikasikan jenis firewall, kemudian menentukan konfigurasi, cara konfigurasinya, kemudian yang terakhir dapat mengkonfigurasi firewall. Nah, di sini nanti saya akan memberikan sebuah soal atau pertanyaan tentang bagaimana cara blocking website dengan menggunakan fitur firewall, tapi di mikrotik seperti itu. Oke ya, lanjut. Lingkup materinya. Yang pertama itu firewall, definisi, kemudian prinsip, cara kerja, kemudian teknologi dan prosedur serta teknik konfigurasinya. Nah, itu nanti yang akan kalian pelajari di pembelajaran kali ini. Lanjut. Ke video motivasi dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran ada sebuah video motivasi. Silakan didengarkan, dilihat dan pengertian dulu. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi malas. Ya, seperti itu video motivasinya. Ada yang sudah pernah melihat atau mendengar karyanya Pak B.J. Habibie? Belum saya tahu. Beliau itu kalau ini, beliau itu pernah membuat desain pesawat. Sudah pernah dengar? Itu salah satu karya Pak B.J. Habibie yang di Indonesia sendiri tidak terlalu diperhatikan. Dia lebih diperhatikan di negara luar. Dia itu ke Jerman waktu. Dia menjadi sebuah founder, sebuah perusahaan yang banyak di Jerman dan lebih daripada di Indonesia lebih disegani di negara lain. Ada yang bisa menyimpulkan dari video motivasi yang kali ini biasa tampilkan? Ini silakan. Sebenarnya IQ-nya tinggi. Iya. Terus yang penting sehat dan mau berkorban untuk masa depan. Oke, keren ya. Review dulu. Berarti tidak perlu IQ tinggi. Yang penting berkorban. Yang penting sehat dan mau berkorban untuk masa depan. Yang penting sehat dan mau berkorban untuk masa depan. Keren sekali. Jadi dia nanti mau berkorban. Ada yang lain? Oke, itu dulu silakan. Jadilah pelajar yang belajar karena ingin bisa, jangan jadi pelajar yang belajar karena terpaksa, karena
Oke, keren sekali ya. Intinya apa tadi? Jangan belajar karena terpaksa. Oh, jangan belajar karena terpaksa. Oke, berarti belajar karena perlu dan penting untuk masa depan kalian. Ya, sebelum mulai saya kasih pertanyaan atau permasalahan, akan saya terangkan sedikit tentang firewall. Dan di sini firewall merupakan sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman. Kalau dianalogikan itu sebagai tembok di jalan, ada pembatasnya di garis. Berarti kalau mau masuk ke jalan tersebut harus melewati tembok itu. Nah, tembok itu sebagai firewall kalau di jalan. Terus fungsi di sini ada berapa? Yang pertama, Melindungi data dari hacker dan menggunakan dari hacker. Lanjut ya. Oke, manfaat ada 4. Yang pertama, lebih aman, jelas. Kemudian yang kedua, Website bersih dari ancaman berbahaya. website bersih dari ancaman yang berbahaya. Yang ketiga, Terlindung dari kemudian akibat yang tidak terdapat. yang keempat, Tercegah akses konten berbahaya. yang manfaatnya sudah jelas ada 4 itu. Itu semua kalau tidak ada firewall berbahaya. Intinya berbahaya buat jaringan internet, data internet, makanya banyak sekali. Intinya buat keamanan lah firewall. Lanjut, jenis-jenis firewall ada banyak sekali di sini. Hardware firewall, software, kemudian packet filtering, circuit level, stateful inspection firewall, proxy firewall, next generation, kemudian cloud firewall. Oke, nanti akan kalian praktekkan di selanjutnya. Cermati permasalahan di depan sini. Intinya bagaimana kalian bisa mengamankan sebuah data. Intinya itu. Intinya itu. Sudah kelihatan? Nanti saya ulangi lagi. Saya next dulu ya. Dari diskusi nanti kan kalian akan saya buat kelompok, kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah di atas. Menjelaskan prinsip dan cara kerja, kemudian teknologi, jenis-jenis, cara konfigurasi dan bagaimana konfigurasinya. Oke. Sekarang kalian buat kelompok, sudah saya buatkan di sana menjadi 6 kelompok. Sekarang kalian sesuaikan dengan kelompok masing-masing. Silakan buat kelompok sesuai daftar yang ada di atas. Kursinya boleh dibawa. Oke ya, sudah ya. Oke, kalau sudah, silakan download aplikasi Android terlebih dahulu. Scan barcode yang di atas. Ada scanner yang apa ini? Oke, kemudian saya bagikan juga LKPD. Oke ya, kalau sudah silakan boleh dikerjakan soal yang ada di LKPD. Berikut permasalahannya ya. Salah satu kelompok ambil mikrotik untuk konfigurasi firewall. Konfigurasinya blocking website. Silakan website apa aja yang menurut kalian berbahaya silakan diblok. Ya, praktek ya. Oke, nanti silahkan buat presentasi juga dari Rafa atau dari
Ini jadi shock. Oke, sudah ya, aplikasinya sudah. Ya, masalahnya ini silakan diselesaikan kalau sudah dibuat PowerPoint atau Canva plus konfigurasinya hasilnya nanti. Di situ dipresentasikan. Iya, maksudnya hasilnya aja. Itu secara konfigurasi. Ambil referensi dari modul yang saya install saya share tadi atau ambil dari cara konfigurasinya di LKPD sudah ada. Ya, jelas ya. Selesai belum? Sudah selesai ya? Berarti habis itu silakan dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompoknya siapa ya? Ini ya? Sama ya? Silakan masuk ke depan. Yang lain tolong didengarkan dulu. Oke, silakan didengarkan, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kelompoknya sama. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Prinsip dan cara kerja Firewall: menyaring pergerakan lalu lintas jaringan berdasarkan alamat IP, nomor port, program, protokol dan kata kunci sehingga dapat menyaring data dengan cara mengidentifikasi isi besar yang masuk ke perangkat yang digunakan. Pengertian teknologi Firewall: sistem yang mengamankan jaringan komputer untuk mencegah akses ilegal ke jaringan Anda. Tujuan Firewall adalah untuk membuat penghalang antara jaringan internal dan lalu lintas masuk dari sumber eksternal seperti internet untuk memblokir adanya sesuatu yang berbahaya seperti virus dan peretas. Karakteristik firewall: 1. Firewall harus lebih tangguh dan kebal terhadap berbagai serangan dari luar. Karena firewall yang pertama kali akan melakukan pertahanan jaringan, maka dapat diartikan bahwa sistem operasi akan berjalan normal dan keamanan sistem jaringan relatif lebih aman. 2. Hanya aktivitas yang telah terdaftar dalam firewall dan diizinkan saja yang boleh melalui atau melakukan relasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan konfigurasi polisi di keamanan lokal. 3. Semua aktivitas dalam jaringan komputer, baik itu dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam, harus melalui firewall. Firewall adalah pintu yang mengizinkan atau tidak mengizinkan setiap paketnya. This firewall. Yang pertama, circuit level gateway. Circuit level gateway utamanya bekerja pada lapisan negasi firewall. Ini dapat dikatakan bekerja dengan cepat dan mudah dalam menolak konfirmasi traffic yang masuk. Circuit level gateway harus berpisah dengan Transmission Control Protocol atau TCP. Firewall ini akan memeriksa besar yang terlibat dalam menggunakan TCP, yang kemudian akan dibandingkan dengan satuan sesi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah itu berpisah atau tidak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Itu tadi presentasi dari kelompoknya Samuel. Oke, silakan. Namanya siapa? Marcella. Marcella. Oke, silakan. Pada jenis-jenis firewall tadi, aplikasi level gateway itu apa?
gateway itu loh. Boleh bekerja pada lapisan aplikasi, memiliki kemampuan menggarap dalam perusahaan paket dengan cara merusak secara keseluruhan kekuatan paket. Gimana? Betul, masa apa aplikasi level gateway ya? Nah, itu bekerja pada aplikasi proxy firewall. Fungsinya memeriksa paket secara keseluruhan. Oke, cukup. Sekian dari kami, jika ada salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu. Oke, selanjutnya. Oke, silakan dijelaskan dari kelompok 2. Deo, Saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Prinsip dan cara kerja firewall. Prinsip kerja firewall yaitu dengan mencari menggunakan lalutan jaringan berdasarkan alamat IP, nomor port, program, protokol, dan kata kunci sehingga dapat mengalir data dengan cara mengidentifikasi pesan yang masuk ke perangkat yang digunakan. Cara kerja firewall: 1. Paket internet atau spy host. 2. Proxy service. 3. Spy full inspection. Teknologi firewall. Firewall ini adalah sistem keamanan yang bisa digunakan untuk melindungi perangkat komputer dari ancaman yang bisa saja terjadi pada jaringan internet. Pengertian lain dari firewall adalah kombinasi dari hardware dan software sebagai pertahanan pertama pada jaringan yang aman dan tidak aman. Sekian dari kelompok kami. Apa yang ditanyakan? Oke, silakan. Namanya siapa? Masih mulai lalu bisa dibuka dulu itu yang cara kerja firewall. Nah itu kan cuma disebutkan, bisa dijelaskan lebih rinci. 1. Paket filtering atau stateless. Cara kerja firewall yang pertama yaitu menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya suatu data masuk ke jaringan. Setiap paket diperiksa secara sendiri-sendiri atau dalam isolasi. Jika paket dikirim dalam grup, maka setiap paket akan diperiksa secara satu-satu. Ketika sebuah paket dianggap berbahaya, maka ia tak akan diizinkan masuk. Sebaliknya, jika paket dianggap aman, maka dia akan diteruskan ke sistem komputer. 2. Proxy service. Proxy service adalah aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antara sistem jaringan. Ini dalam kerja firewall yang satu ini. Aplikasi proxy menjadi dalam firewall dan digunakan untuk memeriksa paket yang saling dibukakan dalam jaringan. Sistem ini bisa dikatakan lebih efektif sebab semua informasi yang diperiksa secara tersentralisasi. Cara kerja firewall macam ini bisa dikatakan lebih canggih karena proxy service berusaha menciptakan hubungan antar jaringan yang baik. Proxy seolah menghubungkan jaringan secara langsung, padahal ia hanya berusaha memproduksi mekanisme yang baik. Gateway inspection. Cara kerja firewall yang satu ini adalah menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas sebelumnya. Paket yang diterima kemudian diperiksa secara database paket. Jika paket berkonotasi positif atau tidak menunjukkan risiko bahaya, maka ia akan diteruskan ke sistem yang meminta. Oke, sudah. Nanti ada 3 cara kerja ya, seperti yang diterangkan kelompok 2. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu. Oke ya, semua sudah presentasi.
Terus nanti silakan barang-barangnya dirapikan dulu di reset ya, di reset dulu. Sudah dirapikan di reset? Sudah belum? Belum ya? Belum? Sudah? Sudah? Sudah belum? Oke, yang untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Disiapkan smartphone-nya masing-masing. Silakan masuk ke kuis dulu. Kuisis ya, pakainya kuisis ya? Sudah masuk ya? Modelnya 717 110. Ini Mbak, mungkin Mbak. Belum mana? Tapi kan sih. Puisi apa? Sudah ya? Sudah bisa ya? Siap ya? Sudah siap? Sudah ya? Saya mulai ya? Silakan yang silakan. Soalnya tuh depan Mbak. Satu menit. Evaluasinya sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kan kalian sudah melakukan presentasi tadi, kemudian menyelesaikan soal evaluasi, dan kemudian kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, apa yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Dia bisa kasih saran, kasih pendapatnya satu. Oke, sama apa? Kesimpulan dari pembelajaran ini yang saya dapat adalah selain untuk pesan, spam dan mengandung virus, musik verbal bisa juga untuk memblokir website atau konten dan alamat spesifik. Oke ya, itu apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini. Kita mempelajari verbal, kita bisa blocking apa aja tadi? Konten, terus extension, terus apa lagi? Website. Bisa ya blockingnya itu. Terus bisa blocking user juga sebetulnya. Terus bisa blocking apa lagi? File sudah, website sudah. Apa? Time. Oke, waktu. Itu waktu juga bisa. Oke, berarti si variable tadi kan seperti tembok. Berarti kalau kita mengakses suatu website atau data ataupun jaringan itu ada penyaringnya, namanya firewall. Jadi sebelum kita sampai ke tujuan itu disaring di tengah jalan ini, disaring dengan yang namanya firewall. Bisa disetting di sistem operasi, entah itu mikrotik, kalau yang kalian kerjakan tadi kan di mikrotik, bisa di Debian kalau Linux,
Kalau di Windows itu namanya Windows Server, itu bisa. Setting firewall lewat situ, bisa. Pokoknya semua akses diarahkan lewat firewall dulu, biar aman. Itu ya, itu fungsi dari firewall dan apa kegunaannya. Terus selanjutnya ada yang ditanyakan untuk materi kali ini? Sudah ada ya? Sudah jelas ya? Fungsinya seperti itu ya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita nanti akan mempelajari yang namanya bandwidth. Bandwidth. Bandwidth sudah pernah tahu? Apa bandwidth itu? Kecepatan proses data, kecepatan data. Ukurannya apa biasanya? Mbps, Mbps, MB itu apa? Oke ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Mulai dari teori sampai praktikum. Nanti prakteknya kita pakai metode lagi, kita melimit bandwidth user hotspot. Itu ya, jelas ya? Ada ditanyakan? Ada. Berarti saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Salah satu boleh memimpin kedua. Di tempat itu siap dan doa mulai. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.